Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini bisa hadir di acara persiapan Monef penelitian internal dengan beberapa alasan utama kok sekarang harus pakai Zoom dulu. Nanti akan disampaikan oleh Pak Hendro. Dan untuk memulai acaranya, marilah kita sejenak berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, kita mengambil sikap sempurna untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Bela Negara. Silakan, Rahmat.
Baik, terima kasih. Silakan di close dulu. Oke. Ya, selanjutnya kita persingkat kegiatan kita, yaitu eh, Pak Dr. Hendro Wijanarko MM selaku Kepala LPPM akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan persiapan MONEF penelitian internal. Silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kedengaran suara saya Pak Yudi? Aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal- Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang Amin. saya hormati Bapak Ibu tim peneliti dan pengabdi UPN Veteran Yogyakarta, dan juga yang saya hormati Pak Seslem, Pak Kapus, Pak Yudi, Pak Bambang, tadi Pak Umam ada ya, dan tentunya Bapak Ibu Tendik ya di lingkungan LPPM. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum kegiatan MONEF tanggal 5 September. Ya, jadi sesuai dengan di kontrak pada saat Bapak Ibu penandatangan kontrak ya di penelitian maupun di pengabdian. Yang pertama, ya tadi disampaikan Pak Yudi bahwa kenapa sih ada penjelasan MONEF ini. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Yang paling urgent adalah pemeringkatan ya lembaga atau LPPM oleh DRTPM itu sekarang tidak diminta untuk mengisi borang, tetapi ya menarik data dari ya yang pertama adalah Sinta, Sister dan Bima. Nah, sehingga kami perlu memberikan informasi ya kepada Bapak Ibu untuk memainten ya Sister, Sinta dan Bimanya itu ya. Jadi data yang existing itulah yang digunakan oleh DRTPM untuk melakukan pemeringkatan lembaga khususnya di LPPM. Pertama dulu waktu kita mewajibkan Bapak Ibu mempunyai ID Sinta. Ya, kita paksa ketika Bapak Ibu mengajukan hibah untuk penelitian internal harus punya ID Sinta. Nah, sekarang kami juga mengharapkan dan dalam tanda petik juga memaksa nanti Bapak Ibu juga harus memainten Sintanya. Ya, apa yang harus di-maintenance terutama nanti akan disampaikan Pak Yudi ya Kapus publikasi itu adalah nanti yang akan memperoleh insentif ya atau yang mengajukan insentif publikasi itu publikasinya sudah diupload di Sinta. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan merefresh dulu ya, mengingatkan dulu ya bagaimana sih maintenance Sintanya. Terus yang kedua sister. Ya, kami juga di sini mohon izin juga kepada Pak KLP3M ya, bukan kami mengambil alih tidak, tetapi kami akan fokus pada sister yang di penelitian dan di pengabdian. Karena di situ banyak poin-poin yang di penelitian ya itu yang akan dijadikan salah satu indikator penilaian di dalam klasterisasi. Ya, pengabdian juga begitu. Nah, sehingga kami perlu menginformasikan kepada Bapak Ibu peneliti, pengabdi di lingkungan UPN, ya bagaimana nanti memainten sisternya. Ya, jadi LP2M kepentingannya pada di penelitian dan di pengabdian pada sister. Ya, jadi nanti ini yang harus diisi Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, yang ketiga, pada saat MONEF tanggal 5 September besok, ya seperti MONEF pertama, ya ini MONEF kedua besok untuk pendanaan yang didanai dari internal, kami mewajibkan peneliti harus hadir pada saat MONEF. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak Indro, kalau peneliti atau ketua peneliti maksud saya, kalau ketua peneliti tidak bisa hadir, ada kegiatan yang lain, monggo nanti silakan mengajukan surat, dicari apa namanya waktu yang bisa ketemu dengan reviewernya, sehingga ya kami tetap mewajibkan untuk ketua peneliti itu harus hadir pada saat di MONEF ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita sebagai peneliti ya ketika melakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, apa yang kita MONEF di MONEF 2 ya sudah kita tampilkan juga. Jadi nanti Bapak Ibu tetap semua harus diupload di Srikandi ya. Jadi yang di MONEF nanti diupload di Srikandi ya, kita akan ngecek di Srikandi. Ya, kalau untuk Sinta, Sister dan Bima
itu memang perlu kita informasikan untuk Bapak Ibu selalu ya melakukan updating terhadap Sinta, Sister, dan Bima. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami informasikan. Sekali lagi, informasi ini penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu juga mempunyai kepedulian terhadap Sinta Bapak Ibu, Sister Bapak Ibu, dan Bima, sehingga nanti ketika data-data tersebut itu diperlukan untuk pemeringkatan, ya itu kondisi yang senyatanya. Jadi belum bukan berarti itu yang kondisi yang belum diupdate. Jadi kondisi yang sudah diupdate yang terbaru dari Bapak Ibu semua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hendro selaku Kepala PPM yang sudah memberikan arahan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya selain sebagai moderator juga ingin menunjukkan beberapa hal mengapa kemudian ada kegiatan ini. Kalau tadi Pak Hendro sudah menginformasikan berkenaan dengan pentingnya mengupload data tidak hanya di Sister saja, tidak hanya di Sri Kandi saja, maka kita juga harus mengupload itu di Sinta dan di Sister. Sebenarnya itu balik lagi menguntungkan kita semua sebagai pribadi, Bapak Ibu. Jadi Sinta Bapak Ibu akan selalu terupdate anytime, gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu tidak pusing sebenarnya ketika semua hasil penelitian pengabdian auto diupload begitu sudah ada luarannya ke Sinta dan ke Sister, itu nanti untuk LKD, untuk itu tuh tidak menjadi susah gitu. Ya, tidak menjadi susah. Nah, misalnya saya kasih contoh ini saya ambil punya saya saja gitu ya, Prayudi. Kemudian saya kemarin sudah keluar buku sudah terbit, maka saya langsung upload ke buku nih Bapak Ibu. Ya, jadi saya tunjukkan misalnya di sini saya langsung upload ke buku. Nah, jadi buku saya sudah keluar. Bapak Ibu bisa lihat di sini publish tahun 2003 di Sleman, ISBN, jumlah halaman dan sekian ya. Kemudian intellectual property atau hak cipta juga saya sudah keluar. Insya Allah hak cipta Bapak Ibu yang sudah mengajukan 30 orang sudah keluar semua gitu ya. Nah ini hak cipta Bapak Ibu. Ini juga sudah keluar ya. Jadi langsung saya masukkan nomor permohonan dan sebagainya. Ini sudah keluar. Nah nanti itu setelah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu lapor ke kami. Ya, lapor ke kami. Begitu juga begini Bapak Ibu. Jadi jika artikel Bapak Ibu sudah keluar tulisannya, eh, Bapak Ibu tambahkan ditambahkan ke Google Scholar. Misalnya seperti ini, saya tahun 2023 ini sudah keluar paper yang eksternal misalnya. Jadi ditambahkan jika masih ada yang belum paham, tambahkan add artikel, ketik aja judulnya. Jika sudah publish, insya Allah judulnya akan keluar di sini ya. Nanti baru diklik sini, baru diklik biru ya. Nah, jika ini sudah, baru Bapak Ibu lapor ke Bu Endah untuk sinkronisasi. Tolong Bu Endah, Sinta saya disinkronkan. Kenapa demikian? Nanti ini ada hubungannya dengan ini Bapak Ibu. Ada hubungannya dengan uh, insentif yang akan mulai kami berlakukan kali ini. Ibarat kata semuanya harus mengacu ke Sinta Bapak Ibu. Begini kira-kira aturan mainnya. Jadi artikel yang akan kita pertimbangkan untuk diberikan insentif adalah artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal internasional, terindeks minimal Sinta 2, dan paten yang sudah granted. Yang bisa mengajukan khusus penulis pertama atau corresponding author. Jika kedua-duanya mengajukan, maka yang kami beri insentif adalah penulis pertama. Ya. Kemudian artikel dan sertifikat paten yang diajukan sudah terbit, diutamakan tahun 2023 atau baru 2022 tapi di bulan November dan Desember ya. Artikel ini dan paten bukan merupakan luaran wajib penelitian atau luaran tambahan ya, luaran tambahan. Kemudian pengajuan insentif dengan mengisi Google Form, nanti akan ada surat Bapak Ibu dari LPPM per tanggal 6 J. Jadi giat
ini kita fokuskan untuk Monef internal gitu ya. Tapi per tanggal 6 nanti baru kami edarkan surat-surat ke fakultas begitu. Nah, untuk artikel dan paten wajib sudah tersinkronisasi di Sinta Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mengajukan mengisi Google Form ini, kami nggak akan cari jurnalnya di mana, terbitan mana, kami nggak akan cari. Kami hanya lihat di Sinta saja. Nggak ada di Sinta, nggak kita kasih. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Ya, jadi kuncinya di Sinta karena verifikasi hanya akan dilakukan di Sinta. Khusus terindeks Scopus dan WOS itu wajib tersinkronisasi di link Scopus dan WOS yang ada di Sinta dosen yang bersangkutan. Maksudnya bagaimana? Kira-kira begini Bapak Ibu. Saya tunjukkan. Misalnya begini, Prayudi mengajukan Scopus atau WOS. Maka ya saya tinggal ngeklik, kami tinggal ngeklik di Scopus Bapak Ibu, kami cari ada nggak? Kalau ada, oh ada Q4, kita lihat tahun terbitnya, oh 2022 atau 2022, tapi karena ini conference ya, anggap ini jurnal, nanti kami cek penulis pertama atau penulis kedua gitu. Itu akan kelihatan auto, jadi kami nggak usah cross check ke jurnalnya lagi karena di sini sudah akan muncul. Creator itu pasti penulis pertama Bapak Ibu. Kalau di sini jadi sama dengan di WOS. Nanti kita tinggal cek di WOS Bapak Ibu. Ada nggak artikel WOS-nya? Oh ada, oke masuk dia. Dapat dia misalnya. Oh di sini ada Prayudi, jurnalnya ada. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan Sinta. Nanti kalau di Sinta Bapak Ibu pastikan sudah diupload ke Google Scholar, sudah terverifikasi. Bapak Ibu cross check lagi. Kalau belum kontak Bu Enda untuk disinkronisasi. Nanti kalau di Sinta Bapak Ibu, kami tinggal cek Garuda Bapak Ibu gitu loh. Garuda Bapak Ibu dicek, oh benar nggak ada, oh ini ada Sinta 3, ada Sinta 2 dan sebagainya. Itu kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi saya tidak usah cross check bolak-balik ke jurnal dan sebagainya karena oh ini ada jurnal riset komunikasi, tapi Sinta 3 kita nggak bisa kasih. Misalnya gitu ya. Nah, ini ada Sinta 2. Jadi begitu nggih Bapak Ibu, itu cara sederhananya kami meng-cross check insentif yang akan kami ajukan. Jadi nanti insentifnya itu nggak usah lagi pakai link jurnal. Nama, jurusan, fakultas, judul artikel nanti kami tambahkan apakah itu Scopus, WOS atau Sinta. Nah, di sini kami sampaikan jurnal Sinta yang terindeks juga di indeksasi Copernicus DOAJ tetap akan kami nilai sebagai jurnal Sinta. Mengapa demikian? Acuannya adalah panduan angka kredit dosen, di mana jurnal internasional itu ada definisinya Bapak Ibu. Misalnya berbahasa internasional dan sebagainya itu akan kami kategorikan sebagai jurnal nasional. Ya, kecuali memang jurnal internasional beneran baru bisa. Misalnya bagaimana? Balik lagi, mohon maaf. Misalnya di sini kami cek di uh, say oh kami bisa masuk ke Google Scholar-nya nanti akan kelihatan ya. Misalnya di sini nanti itu kelihatan nih. Oke, di sini Bismillah. Nah, misalnya fostering The Journal of Social and Political Science ini nanti bisa saya lacak gitu loh. Apakah ini jurnal internasional atau bukan? Ngaten J untuk yang berkenan dengan itu. Nah, begitu juga kami berpesan Bapak Ibu, mohon ketika Bapak Ibu sudah publish artikelnya, langsung saja ditambah, aduh mohon maaf, langsung saja ditambahkan ke BKD Bapak Ibu begitu J. Jadi misalnya masuk ke yang sudah bisa kan di penelitian nih, publikasi karya. Langsung ditambahkan Bapak Ibu. Jadi nggak usah menunggu nanti di akhir semester kita baru sibuk-sibuk. Udah ditambahkan saja. Ini saya sudah menambahkan tahun 26 Agustus 2023. Jadi udah otomatis dapat. Nah, di sini ada validitas import publikasi dari Sinta Bapak Ibu. Tetapi saya sudah coba beberapa kali ternyata sinkronisasinya belum smooth gitu ya. Jadi sementara ini saya rekomennya disinkronkan secara manual saja atau ditambahkan secara manual. Nah, berkenaan dengan Bapak Ibu yang rencana tahun depan ya, yang rencana tahun depan akan mengajukan penelitian eksternal begitu dan ingin skor Sintanya terlihat tinggi ya. Selain minggu itu dulu saya sudah mengajarkan bagaimana meningkatkan Sinta skor seperti ini dan yang ini 431 ini itu Sinta skor saya yang 3 tahunan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ada trik lainnya untuk menambahkan itu. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Google Scholar,
Jadi walaupun di Sinta sudah ada misalnya ya, buku Bapak Ibu sudah diupload ke Sinta, Bapak Ibu tambahkan saja lagi di Google ini gitu ya. Tambahkan di Google Scholar. Karena di sini ada add article manually ya, add article manually. Di sini ada varietas untuk jurnal bisa, proceeding conference bisa, book chapter bisa, buku bisa, paten atau paten atau hak cipta bisa. Jadi bisa ditambahkan ke situ gitu ya. Memang saya menambahkan nih Bapak Ibu. Saya tunjukkan tahun 2022 laporan-laporan saya itu saya tambahkan nih Bapak Ibu. Digital transformation ini ke Daireka itu saya tambahkan penelitian ini laporannya. Kemudian soft copy-nya saya masukkan ke ePrint ya. Kemudian laporan penelitian, ada laporan penelitian, analisis big data itu saya tambahkan semua. Nah, itu nanti ketika disinkron ke Sinta Bapak Ibu, skor Sinta tuh naik gitu ya. Mungkin biasanya setelah dua, dua input, skor Sinta naik satu apa dua. Lumayan Bapak Ibu. Kalau skornya sedikit. Kan misalnya seperti ini ya, saya tunjukkan bagaimana ranking top 10-nya misalnya ya. Nah, ini Heri Septiakusuma, Dia Sugandini, Teddy, Puji Lestari, Sofan, Prayudi. Nah, Prayudi ini nggak banyak sebenarnya. Tetapi karena saya ngerti bagaimana meningkatkan skornya, itu saya adopsi dan saya tambahkan berhasil. Kemarin saya sama Pak Irhas tuh sama kira-kira di 421, 420 gitu ya. Nah, saya memanfaatkan fasilitas yang ada di Google Scholar, saya sinkron, Sinta skor saya naik. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan eh, Sinta skor kita semua. Ya, untuk meningkatkan Sinta skor kita semua sehingga menjadi lebih baik. Nah, sehingga dengan demikian Bapak Ibu akan tersinergi selalu, yaitu eh, Sinta oke, Google Scholar jalan, Sri Kandi pasti, karena itu tuntutan luaran. Sister kita auto terisi, kita nggak pusing dengan LKD kita. Sehingga ketika LKD nanti tinggal memikirkan tugas tambahan atau poin A, yaitu pengajaran. J. Sedangkan kalau sudah ditambah dan sudah disinkron di Sinta, saya minta selalu dibuka Bimanya dan kemudian Bapak Ibu sinkronisasi Bima ke Sinta ya, karena skor ini menjadi menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya dapat riset, ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu upload semua, kan jadi cakep nih, kolom-kolom ini terisi semua, kecuali pengabdian. Ya, karena pengabdian internal sejauh ini belum bisa dimasukkan ke manual, secara manual ke Bima. Jadi saya belum pernah mendapatkan pengabdian eksternal dari Kemdikbud atau dari manapun. Dan tetapi yang lain terisi, jadi cakep. Buku mencapai 38. Sebenarnya buku saya nggak 38 Bapak Ibu. Buku saya mungkin baru 25. Tetapi laporan-laporan juga saya upload ke situ. Kok diupload Pak? Supaya menjadi data bank buat saya pribadi. Ngaten. Ya, jadi Sinta skor saya overall 2.200. Nah, ini saya di bawahnya Pak Heri Septiakusuma ini. Bu Diah Sukadini skor 3 years-nya dia tinggi. Tapi overall skornya saya masih unggul sedikit. Nah, gitu Bapak Ibu kira-kira. Jadi ini tentunya menjadi menarik dan ujung-ujungnya bahwa ini semua sesungguhnya mendorong pertama pribadi Bapak Ibu secara akademik profilnya menjadi bagus. Kemudian kedua tentunya menunjang kinerja LPPM karena LPPM setiap 3 semester wajib melaporkan capaian yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ini nanti menunjang UPN secara keseluruhan. Nah, kepentingan kami, tadi sampaikan Pak Endro, kenapa harus disinergikan Sri Kandi, Sister, dan Sinta, karena klasterisasi penelitian PT itu berdasarkan data yang ada di Sister dan Sinta. Kenapa nggak dari Sri Kandi? Karena Sri Kandi tidak connect kan secara nasional. Sri Kandi itu kan internal. Tapi kita berkepentingan bagaimana data internal itu juga terkonek secara nasional karena itu yang menjadi dasar penilaian dan LPPM berkepentingan menjaga klasterisasi penelitian itu Bapak Ibu. Alhamdulillah saat ini kita ada di kategori utama. Kenapa nggak di mandiri? Beberapa catatan diantaranya yang utama juga karena akreditasi institusinya juga belum unggul. Kalau akreditasi institusi unggul, potensi klasterisasi penelitian PT kita di mandiri insya Allah juga bisa mengarah ke sana.
Nah, saat ini yang kami lakukan adalah kami memastikan data dari 2022, 23, dan 24 nantinya, di mana 3 tahun kinerja ini akan menjadi dasar penilaian klasterisasi PT, maka kami harapkan kepedulian kita bersama untuk mengupdate. Karena insya Allah LPPM selalu mengingatkan dan selalu dengan senantiasa memudahkan membantu Bapak Ibu semua untuk bisa terjaga Sinta, Sister, dan Sri Kandinya. Dengan demikian skor Bapak Ibu tentunya akan menjadi lebih baik. Nah, balik lagi sekedar menyampaikan uh, insentif Bapak Ibu bahwa kami akan mulai membuka insentif pada tanggal 6 J. Jadi kami fokus ke Monef internal dulu. Bapak Ibu silakan fokus ke Monef internal dulu. Per tanggal 6 kami akan buka uh, insentif yang bisa dari publikasi Bapak Ibu semua. Nanti kami akan share link Google Form-nya. Setelah kami memastikan karena kami ada alhamdulillah Pak Warek 3 mendukung kami dengan bersedia memberikan tambahan insentif sehingga harapan kami paper yang bisa diberikan insentif itu bisa bertambah. Tapi sejauh ini dan mengacu ke tahun kemarin, sementara ini kami akan berfokus pada dua-dua terlebih dahulu supaya merata. Jadi mohon maaf yang super aktif, yang luar biasa kinerja akademiknya tinggi seperti Pak Heri yang Scopusnya saya lihat sudah 7 atau 8 tahun 2023 saja. Nanti mungkin kita akan melihatnya dua dulu dan penulis pertamanya. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada artikelnya. Baik, kita diam sejenak, Bapak Ibu. Kebetulan di LPPM kami mendengar Indonesia Raya dikumandangkan. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi eh, Bapak Ibu yang sudah eh, selesai luarannya atau sebagian sudah bisa, itu bisa langsung ditambahkan. Untuk yang sedang menunggu proses ajuan ISBN, jadi saya tidak memberikan SK ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau hasil sudah keluar bisa diupload. Untuk yang misalnya mau menunjukkan ISBN-nya bisa pergi ke penerbit lppm.upnyk.ac.id, kemudian tunjukkan saja nanti ke reviewernya bahwa kita sedang menunggu proses ISBN-nya, nggih, Bapak Ibu. Jadi buku-buku Bapak Ibu sudah diajukan, cuman memang prosesnya antri, apalagi kita dari PT gitu ya, karena banyak yang diajukan. Mohon kepada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ISBN untuk segera menyerahkan kepada kami 4 eksemplar buku ya, karena saya masih menunggu sedikit lagi bukunya supaya dosnya penuh dan bukunya tidak goyang-goyang gitu ya. Untuk saya kirimkan ke Jakarta agar eh, akun kita tetap bisa beroperasi. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Eh, Demikian sedikit penjelasan dari kami. Silakan saya kembalikan kepada Pak Hendro. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing dari giat pada pagi hari ini. Pak Hendro, monitor sebentar. Pak Hendro, monitor. Atau ada yang mau sampaikan, Bapak Ibu, silakan. Ya Pak Yudi, ini sambil anu Pak Yudi. Oke, siap-siap. Bapak Hmm. Ibu ada yang mau disampaikan mungkin berkenaan dengan teknis input atau upload gitu? Silakan.
Pak Edi Nusanto, silakan. Ini Pak Edi tadi malam setengah 12 begitu ISBN-nya dapat, dia langsung upload ke Sinta dan langsung kita proses verified dan sekarang sudah bertambah. Nilai skornya langsung bertambah itu Pak Edi. Skor 3 years Sinta skornya bertambah, overall skornya juga naik. Silakan Pak Edi Nusanto jika ada pertanyaan. Oke, Pak Edi, Mas Edi, masih di mute Mas Edi. Sudah saya kirim Oke, unmute. ya silakan Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Indro, Pak Prayudi, Mas Suranto, terima kasih atas perhatiannya. Terkait dengan cara upload yang ditambahkan tadi Pak Prayudi Siap. di Google Scholar, termasuk Ya, diantaranya adalah laporan. ya, Ternyata kami belum tahu bahwa kalau laporan itu juga bisa di-upload di Google Scholar sehingga menambah skor Sintanya gitu. ya. Terus kemudian tadi malam, mohon maaf saya agak malam karena Nggak saya apa-apa. saya tidur dulu Pak. Saya bangun tahu-tahu sudah ada WA dari Pak Prayudi, jadi mohon maaf. Nah, kemudian selanjutnya adalah di situ kan ada ini Pak, apa di Sinta itu prototype ya, Iya. prototype ya. Mhm. Itu Mhm. begitu saya klik kok di situ ada muncul judul-judul buku, terus kemudian cara ngisinya gimana ya Pak Prayudi? Prototype, J. Baik, sebentar. Eh, prototype itu personal ya, Pak ya. Oke. Kayaknya prototype ngisinya dari kami, Pak. Oh Nanti begitu. ya, kami ada ledgernya. Termasuk itu, Pak. Kalau jenengan ngecek research, klik research, kan ada Iya. muncul yang internal tuh, risetnya apa, posisi apa, siapa Iya, anggotanya. Nah, itu kami betul. yang ngisikan, Pak. Kami mengisi ledger, kemudian kami upload ke Sinta. Jadi, kalau khusus prototype, itu nanti approvalnya dari kami gitu. Silakan Oh, nanti sampaikan saja judul prototipenya apa, nanti pendanaan dari mana, nanti saya kasih nanti detailnya tolong di Japri, nanti saya kirimkan ledgernya, tapi jenengan nggak bisa upload Pak, hanya kami yang bisa upload itu. Khusus oh, nggih. prototype, Nggih. research-research yang didapat itu kami yang menguploadnya. Ngaten Pak. Nggih, matur nuwun Pak Prayudi. Eh, Siap. cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada lagi? Ya, memang prediksi kami cukup 45 menit selesai ini. Ada lagi? Tidak. Baik, jika tidak, untuk closing, saya persilakan kepada Kepala LPPM untuk menyampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Prayudi. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya sekali lagi kami terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, dan sekali lagi kami mengharapkan ya segera Bapak Ibu untuk memaintenance Sinta ya maupun sister dan bimanya ya, sehingga nanti pada saat dibutuhkan ya, karena data itu dipakai untuk pemeringkatan, ya itu adalah memang benar-benar kondisi yang senyatanya. Terus yang berikutnya tanggal 5 ya kami melakukan Monef. Sekali lagi Bapak Ibu yang misalkan ada tugas ya pada saat tanggal 5, mohon nanti bisa menghubungi reviewernya ya untuk janjian ya, ketemu harinya atau jamnya, yaitu bisa nanti dikomunikasikan dengan masing-masing reviewernya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah Monef ini ya kami akan memproses untuk pencairan yang 30%. Ya, mungkin itu informasinya Bapak Ibu. Makanya segera nanti Bapak Ibu Monef ini nanti 30%, insya Allah nanti segera bisa kita transfer kepada Bapak Ibu semua, tetapi nanti luarannya ya tetap akan kami tagih yang dijanjikan di proposal. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bapak Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Pak Prayudi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih Pak Hendro. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah giat kita yang singkat mengenai persiapan Monef internal dan pengumuman insentif publikasi sudah selesai kita laksanakan. Insya Allah kita jalankan dengan sesuai jadwal. Tanggal 5 adalah Monef internal, tanggal 6
Itu nanti info insentif akan mulai kita share, dan itu sekitar 2 minggu atau 25 atau 26 maaf atau 20 hari itu akan kita open. Kemudian 2 minggu dari Monef, insya Allah akan ada klinik mediasi paten Bapak Ibu. Detailnya menyusul karena kami akan koordinasi dulu dengan Pak Budi Riswandi, Dekan Fakultas Hukum UII. Demikian update-update info dari LPPM UVM Veteran Yogyakarta. Sukses semua untuk penelitian dan pengabdiannya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan menambah kinerja kita pribadi, kinerja lembaga, dan kinerja UPN Veteran Yogyakarta. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nggih.